terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ibu kalau ada misalkan masalah dengan maksudnya antara murid, antara siswa, itu Ibu ambil keputusan sekolahnya ketika ada masalah itu libatkan wali murid atau libatkan guru atau Ibu ambil sendiri? Ini ya, saya dalam ambil keputusan itu, hanya ada satu kasus nih, kasus terjadi di sekolah saya. Saya tidak mengambil keputusan terus sendiri, tapi saya tanya dulu baik dengan kelasnya, bagaimananya. Kemudian setelah itu baru kita apa yang harus saya lakukan. Saya kembali panggil wali murid tersebut, atau kita sebelum mengambil keputusan, setelah kita menanya dengan wali kelas, ya kita tanya dulu sama muridnya. Berarti inti yang paling penting saya tangkap pembicaraan Ibu ini kolaborasi ya, musyawarah dengan Ibu ya. Oke Bu, baik Bu. Berarti Bu, misalkan Ibu ini ada masalah lagi nih Bu, di antara benar lawan benar sama benar lawan salah. Terkait kita kasih terus kasusnya Bu. Ada siswa di sekolah, dia sering ikut lomba nih Bu di luar. Sementara nih pelajaran di sekolah ini kan tinggal nih Bu. Nah, sementara wali murid ini minta Ibu untuk naikin kelas anaknya. Sementara guru mata pelajaran ini nahan. Kayak mana konsekuensi dari Ibu? Ibu maksudnya memberi keputusannya terhadap wali murid ini untuk anaknya dengan konsekuensi ada tugas untuk naik kelas atau memang naik begitu saja? Jadi gini ya Bu, dalam kasus seperti itu kan seperti ini, si murid ini berangkat, dia membawa nama sekolah nggak sih? Dia kan membawa nama sekolah nih ceritanya. Jadi dalam hubungan naik kelas, kita juga lihat dong, dia pertama membawa nama kita, sekolah kita, kemudian pintar nggak anaknya, Ada pertimbangan ada pertimbangan Oh, seperti iya. itu. Jadi kita juga ya otomatis kita manggil dong wali kelasnya wali muridnya nggak setuju ini, kita beri penjelasan kalau memangnya harus naik gimana. Iya. Tapi intinya dia berangkat atas izin sekolah, membawa nama sekolah, jadi pertimbangannya seperti itu, ya harus naik dong. Iya, berarti dengan maksudnya Tapi kita dengan memberi pertimbangan- penjelasan kepada wali murid tersebut kenapa, mengapa. Dipaham Bu sekarang Bu. Bu, menarik tadi kayaknya jawaban ini. Saya ini ada satu lagi pertanyaan Bu. Ini mengenai dengan masalah yang Ibu hadapi. Misalkan Ibu ada masalah, langsung selesaikan di hari itu langsung, atau misalkan kalau memang masalahnya ke urgent, Ibu langsung nanti jadwalkan ulang untuk selesaikan. Iya, kalau nggak urgent, kita lihat dulu permasalahannya. Nah, bisa kan keputusan langsung. Tapi kalau urgent memang harus, ya apa boleh buat. Ya, Hari itu langsung. Ya kita hadapi terus pada saat itu. Tapi kalau tidak urgent, ya kita pelajari dulu kasusnya. Kita juga. Siap Bu. Ini saya makin menarik nih Bu pertanyaannya. Tapi Bu nih, selama jadi kepala sekolah, hal menarik apa sih Bu yang paling berkesan dalam hidup Ibu ketika mengambil keputusan? Ketika ya hal yang menarik bagi saya ya ketika wali kelas maupun wali murid puas dengan keputusan yang kita ambil. Alhamdulillah sekali Bu. Berarti Ibu puas ya, kepuasan tentang semua pihak ketika mengambil Itulah. keputusan. Kalau misalnya nggak puas, akhirnya belat-belat nih. Tapi ketika kita memberi penjelasan, mereka mau mendengar, dan itu menarik untuk keberhasilan bagi kita sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu waktunya untuk hari ini. Senang Bu bisa wawancara dalam waktu singkat ini dengan Ibu. Izinkan saya hari ini kami dulu. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan ngobrol lebih lanjut. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi.
kita memanggil wali murid dulu, karena kalau anak TK kan nggak bisa langsung kita tanya, dia belum paham. Jadi kita tanya sama orang tuanya dulu bagaimana solusi anak itu di rumah dan dengan di sekolah. Kadang-kadang anak di rumah dengan di sekolah berbeda. Di rumah dia berani, di sekolah nggak berani. Ada anak di sekolah berani, di rumah enggak, bisa tertekan orang tuanya. Jadi kita harus musyawarah dulu, menanyakan sama orang tua si anak ini, kenapa dia Kerjasama berarti dengan orang tua itu sendiri. Itu lebih ke orang tua, harus kerjasama yang bagus dari sekolah. itu terkait misalnya berarti tidak sepihak terus Bu, ya. Tidak bisa, karena beda dengan anak SDMI, dengan anak TK. Anak TK dia polos, dia tidak belum memahami apa-apa. Berarti Bu, misalkan ini kalau masalahnya dengan anak langsung dia ke wali murid. Bagaimana kalau ada masalah di kelas antara dengan wali murid dengan wali kelas? Ibu itu bagaimana cara mengambil keputusannya? Oh, kalau sama yang kejadian di kelas itu langsung wali kelasnya mendudukkan anaknya, dua belah pihak juga saling memaafkan, minta maaf dia dengan kawannya. Kalau memang masalahnya besar sekali, nggak bisa kita dengan anak-anak, langsung kita panggil orang tuanya. Berarti Bu, kalau Misalnya anaknya kejadiannya patah tangan di sekolah, itu kita udah ngobatin, udah sepakat orang tua berapa kali kita harus ngobatin, 3 kali selebihnya orang tua. Itu kita harus kompromi sama orang tua. berarti kalau ada masalah itu ibu langsung tangani atau memang perlu jadwal khusus untuk penanganannya? Nggak langsung terus kita panggil ke orang tua. Kalau misalkan ada masalah itu langsung Langsung tangani. kita panggil, kita sendiri juga hari itu juga pas sore itu kita langsung ke rumahnya juga mengunjungi, biar dekat silaturahminya yang kuat. Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, selama menjadi kepala sekolah, hal lain apa saja Bu yang maksudnya terkait pengambilan keputusan yang Ibu rasakan? Kalau masalah terkait masalah anak-anak ya, itu kalau anak-anak tidak ada masalah, orang tua yang biasanya. Ada orang tua yang kejam, yang tidak menerima, ada orang tua yang menerima. Ya kami sebagai selaku kepala sekolah, apapun keputusan orang tua, kami ya harus mendengar. Karena ada tipe orang tua yang kejam, ada tipe orang tua yang mendengar. Ya kita sebagai kepala sekolah harus mendengar dan kita beri arahan yang terbaik. Berarti Bu, maknanya ketika kita menghadapi berbagai wali murid Ibu ya. Harus bawa tenang, bersabar. Bu, terima kasih lah Bu untuk waktunya hari ini. Rasanya nih pengalaman baru sekali nih kita menjumpai kepala sekolah TK Al-Quran di Kota Sabang yang merupakan sekarang TK yang paling ramai nih siswanya, insya Allah ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Yusra, ini dengan Kepala SMP Islam Al-Mujadid, betul ya? Iya, Bu Yusra, sudah berapa lama nih menjabat Kepala Sekolah di SMP Islam Al-Mujadid? sudah 4 tahun. Tahun Bu ya. Bu, ini saya Syarifah dari CGP Angkatan 11 Kota Sabang. Perlu bantuan Ibu dalam memenuhi tugas kami, yaitu mewawancarai 3 kepala sekolah, dan salah satunya kami pilih Ibu sebagai interviewer kami. Bersedia ya Bu ya? Ya, baik. Bu, sebelumnya izin juga kami publikasikan dan kami rekam untuk kami tampilkan di LMS kami. Iya. Bu, ini kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan kepala sekolah, berhubungan dengan dilema etika.
Bu, selama ini ketika Ibu ada kasus yang berhubungan dengan bujukan moral dengan dilema etika itu, kalau Ibu mau ngambil keputusan, itu Ibu perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yayasan karena berhubungan dengan Ibu, ini kan dengan yayasan, atau Ibu maksudnya mengambil keputusannya sendiri, Bu. Ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang selama ini saya lakukan, saya tentunya selalu berkoordinasi dengan unsur yayasan, kemudian memperhatikan masukan dari rekan-rekan guru, dan jika hal tersebut dipandang perlu, saya juga melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah Baik, Bu. untuk mencapai keputusan yang terbaik. Oke, Bu. Berarti Ibu kolaborasi lah Bu di sini ya, ketua yayasan, anggota yayasan, guru dan kepala dan pengawas sekolah, Bu ya. Ya, benar. Baik, Bu. Ini kolaborasi yang sangat baik, Bu ya. Bu, selama mengambil keputusan, bagaimana Ibu apa namanya, maksudnya membandingkan antara, maksudnya bila ada siswa terkait dengan kenaikan kelas. Misalkan kan satu siswa itu kalau dari segi tahfiz bagus, tapi kan karena sering apa namanya sering mengikuti tahfiz sehingga maksudnya guru mata pelajaran umum kurang mata pelajaran untuk pengambilan nilainya. Itu misalkan dari segi untuk menaikkan kelas itu bagaimana Bu keputusan dari kepala sekolah? Maksudnya menaikkan kelas terus tanpa ada pertimbangan ke guru mapelnya atau memang nanti Ibu kasih tugas dari guru mapel untuk bisa naik ke kelas maksudnya dengan ada konsekuensi. Jadi kebetulan untuk sekolah SMP Islam Al-Mujadid sendiri itu punya program. Ya, salah satunya adalah tahfiz. Nah, untuk tahfiz ini itu rutin ya. Untuk siswa-siswa yang mengikuti tahfiz itu diberi dispensasi pada jam pertama dan jam kedua untuk hafiz ya, untuk tahfiz di mana mereka untuk mengikuti pembelajaran yang dipandu oleh ustadz dan ustazahnya. Nah, untuk mata pelajaran sendiri mereka izin. Nah, tetapi tetap mereka juga punya dapat tugas ya. Jadi tetap berkoordinasi dengan teman-temannya. Dan saya berikan tugas pada guru mapel tersebut gitu. Dan biasanya anak-anak yang terpilih tahfiz ini adalah anak-anak yang pintar. Iya, Bu. Jadi Berarti Bu nilai tetap akademiknya walaupun saya enggak tetap ada konsekuensi nanti maksudnya enggak harus naik langsung ke kelas tanpa pertimbangan guru mapel Bu ya, tetap ada maksudnya konsekuensinya ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Kemudian Bu, maksudnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu ambil, maksudnya ketika untuk mengeluarkan satu keputusan itu Bu? Dari segi pertimbangannya bagaimana Bu? Nah, jadi kita lihat yang tadi karena kita ngangkatnya masalah tahfiz. Nah, jadi kan ada mapel ya, misalnya yang dalam satu minggu itu 5 jam pelajaran. Nah, jadi kita berkoordinasi dengan bagian pengajaran dan ini agar maksudnya jam pelajaran tersebut atau mata pelajaran tersebut tidak dibagi semuanya. Jadi anak tersebut juga sempat mengikuti pembelajaran umum. Oh Jadi gitu. tahfiznya tercapai, ya Berarti pembelajaran umumnya juga tidak tertinggal. iya Bu, berarti ada koordinasi waktu dengan pihak apa namanya administrasinya Bu ya. Baik Bu, maksudnya Bu gini kita ke ranah gini Bu. Misalkan ada masalah nih di sekolah Ibu. Ibu ketika menyelesaikannya itu Ibu perlu waktu khusus untuk menyelesaikannya atau memang di waktu itu juga Bu? Misalkan nih kalau Ya, lagi dilanda masalah. kalau untuk masalah, kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau yang permasalahannya yang urgen, kita harus menyelesaikannya segera mungkin. Nah, tetapi kalau permasalahannya yang
biasa. Nah, itu kita punya jadwal khusus untuk penyelesaiannya. Berarti Yang ini kita kita akan memanggil iya siswa iya. atau guru tersebut. Baik Bu, berarti ini tergantung yang saya maksud ya, yang maksud dengan dilema Bu ya, yang dilema etika yang melibatkan maksudnya lembaga-lembaga tertentu. Berarti kalau misalkan urgent langsung di waktu itu langsung Bu ya, gitu ya. Misalkan maksudnya masalahnya bisa dipending, maksudnya yang perlu kolaborasi dengan pihak lain, berarti Ibu akan menjadwalkan ulang kayak gitu Bu ya. Iya, Oke, benar Bu. sekali. Terima kasih, Bu. Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Relasi yang baik dengan rekan kerja. Baik, Nah, sehingga Bu. dalam mengambil keputusan, ya, saya merasa mudah. Bu, hal menarik apa sih, Bu, yang maksudnya Ibu dapatkan ketika mengambil keputusan itu, misalnya kolaborasi dengan kawan, kolaborasi dengan yayasan, dengan rekan guru, itu hal yang menarik yang Ibu dapatkan apa nih? Ya, jadi kita di sini saling bekerja sama dan saling menguatkan. Jadi tidak kita mengambil keputusan secara sepihak. Nah, sehingga nantinya harapannya juga ya keputusan yang kita ambil itu dapat membawa kebaikan untuk bersama. Gitu Bu ya. Bu, ini rasanya saya sudah perfect kali nih Bu, dapat jawaban dari Ibu, bisa belajar dari pengalaman Ibu. Bu, kayaknya mungkin lain waktu kita bisa sharing duduk-duduk bersama Bu, untuk maksudnya biar saya dapat ilmu-ilmu apa namanya dalam menuntun warga-warga yang menyangkut dengan kepala sekolah. Bu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Bu. Ya, baik. Sama-sama, Ibu. Semoga sukses dalam mengikuti program guru penggeraknya. Baik Bu, terima kasih Bu. Salam kenal untuk Ibu dan rekan-rekan guru di sekolah. Salam juga untuk yayasan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.